Oke semuanya, selamat datang di channel Sinotoy, tempat dimana alur film tak hanya diceritakan, tapi dirasakan. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas secara lengkap dan mendalam sebuah film thriller psikologi asal Jerman yang penuh dengan misteri dan teka-teki yang mengejutkan, yang berjudul Who Am I? Film ini bukan hanya bicara tentang hacker dan dunia maya, tapi juga soal pencarian jati diri, trauma masa lalu, dan bagaimana seseorang bisa berubah total hanya karena rasa tidak diakui. Bagi kamu yang suka film dengan ending mind-blowing dan penuh misteri, video ini cocok banget untuk kamu. Yuk kita mulai perjalanan mengupas alur film Who Am I dari awal hingga akhir. Film dibuka dengan suasana sunyi dan tegang. Seorang pria muda dengan hoodie lusuh dan wajah kelelahan duduk di ruang interogasi. Inilah Benjamin Engel. Dia mengatakan, "Aku ingin perlindungan karena aku tahu siapa MRX itu." Yang duduk di hadapannya adalah Hanne Lindberg, agen senior BKA atau Badan Kriminal Federal Jerman. Benjamin tampak gelisah, namun penuh keyakinan. Ia mulai bercerita dan kisah pun mundur ke masa lalunya. Benjamin lahir dari keluarga yang tidak harmonis. Ayahnya tidak pernah ia kenal, dan ibunya menderita gangguan kepribadian disosiatif. Hidup Benjamin dipenuhi kesepian dan pengabaian. Saat usianya masih kecil, ibunya bunuh diri, dan sejak saat itu ia tinggal bersama neneknya. Di sekolah, Benjamin tidak pernah menonjol. Ia bukan siswa populer, bukan atlet, bahkan bukan kutu buku. Dia hanyalah bayangan yang selalu lalu lalang di lorong tanpa pernah diperhatikan. Namun, di balik semua itu, Benjamin adalah anak jenius. Ia belajar komputer secara otodidak. Dunia digital adalah satu-satunya tempat di mana ia bisa merasakan berarti. Dan ketika semua orang mengabaikan di dunia nyata, dunia maya justru membukakan pintu. Grund, warum ich hier bin. Also? Ich war unsichtbar. Und mein Superheldenkostüm hat das Leben genommen. Ich meine Zeit hinterm Rechner. Ich lernte Programmiersprachen. Waren Helden für mich. Er nannte sich MRX. Was weißt du über Clay? Über ihre Verbindung zu den Friends? Saat kuliah, Benjamin jatuh hati pada Mary, gadis pintar dan cantik yang tak tahu Benjamin ada. Demi menarik perhatiannya, Benjamin melakukan aksi konyol. Ia meretas sistem kampus dan mencuri soal ujian untuk diberikan kepada Mary. Namun, aksi itu ketahuan. Benjamin tertangkap dan dijatuhi hukuman kerja sosial. Tapi justru di sanalah hidupnya mulai berubah. Ia bertemu dengan Max, seorang yang akan mengubah arah hidupnya selamanya. Die Fragen für die Bachelorprüfung werden den meisten Hackern geht's nur um den Schwellenübertritt. 50 Sozialstunden. Machen Sie was aus Ihrem Leben. Aber alles sollte sich auf einen Schlag ändern. Uni-Server gehackt. Und wie bist du durch deren Access Control gekommen? Mit einem Zero-Day. Ich bin Max. Benjamin. Max adalah kebalikan dari Benjamin. Percaya diri, penuh semangat, dan juga peretas hebat. Ia memperkenalkan Benjamin pada dua rekannya, Stefan, si teknikal, dan Paul, si kreatif. Mereka bertiga sudah punya grup hacking kecil, dan Benjamin diajak bergabung. Mereka menamai grup itu Clay, singkatan dari Clones Looking at You. Filosofinya jelas, mempermalukan sistem yang sombong dan menganggap diri tak bisa disentuh. Clay tak tertarik uang, mereka ingin viral, ingin diakui,
ingin menertawakan sistem sambil membuat dunia terkesima. Auf Clay. Der Einfluss auf die deutsche Börsenkonjunktur. Und so setzt der Tim Clay pun beraksi. Target mereka kali ini menyusup ke markas partai politik NBD dan mempermalukan mereka di depan umum. Sebuah van putih melaju pelan, berhenti tepat di depan markas NBD. Di dalamnya 4 anggota tim Clay bersiap, yaitu Max, Paul, Stefan, dan juga Benjamin. Malam ini mereka datang bukan untuk berdiplomasi, tapi untuk membuat sejarah. Stefan dan Benjamin turun lebih dulu, menyusup dengan identitas palsu. Langkah mereka tenang, tapi mata waspada. Sementara itu, Max dan Paul tetap di dalam van, jadi Paul sudah siap di atas keyboard laptopnya. Begitu masuk ke dalam gedung, Stefan berbisik kepada Benjamin, cari sesuatu yang mustahil. Benjamin mengangguk, bergerak cepat ke sebuah laptop. 1 kabel, 1 klik, dan koneksi IP laptop itu kini terhubung ke sistem Paul di dalam van. Stefan menaruh kamera tersembunyi di atas, merekam jalannya rapat. Di ruang utama, para anggota NBD bersiap mempresentasikan rencana besar mereka di depan layar proyektor. Stefan dan Benjamin bergerak cepat, meninggalkan ruangan dan pergi menuju ke van putih tersebut. Namun, ketika layar menyala, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bukan pidato megah yang muncul, melainkan sebuah meme konyol yang memenuhi layar. Suasana rapat langsung pecah. Wajah-wajah serius berubah menjadi amarah. Teriakan menggema. Semua mata mencari siapa yang berani mempermalukan mereka. Di dalam mobil van, mereka berempat sangat senang sekali, merasa misi mereka berhasil. Tapi kesenangan itu hanya sekejap. Para anggota partai yang marah menyerbu, memukuli bodi dan mobil van tersebut. Max tak menunggu lagi, ia injak gas dalam-dalam. Malam itu, tim Clay membuktikan satu hal. Bahkan organisasi besar pun ia bisa dibuat bertekuk lutut hanya dengan sedikit kreativitas dan keberanian. Dari kejadian tersebut, tim Clay mulai dikenal di media sosial, sehingga membuat Clay menjadi lebih bersemangat untuk membuat ulah-ulah yang lebih kreatif. Salah satunya menyabotase undian mobil sport merah di siaran radio langsung, di mana Stefan memodifikasi jalur sinyal radio sehingga radio tersebut terhubung langsung ke Max, dan Max membuat data palsu mengatasnamakan Benjamin sebagai pemenangnya. Clay pun mulai diperbincangkan di forum-forum hacker sehingga membuat MRX pun tertarik melihatnya. Alih-alih mengagumi, MRX justru mengejek Clay sebagai bayi cengeng. Sebuah tamparan bagi Max. Max berdiri di hadapan Benjamin dan teman-temannya. Matanya membara. Ia berkata, mereka butuh sesuatu yang lebih besar. Augen nichts weiter war als ein Haufen Babys. Sesuatu yang akan mengangkat Clay ke puncak Olympus. Mereka harus menargetkan sasaran yang bahkan para hacker papan atas pun tak berani sentuh.
Di dunia bawah tanah peretasan, ada grup yang bernama Friends atau FR13NDS. Mereka bukan sekedar grup, melainkan bagian dari Russian Cyber Mafia. Dan data yang berhasil mereka curi dijual ke apa yang disebut dengan Darknet. Dan beberapa tahun terakhir, mereka telah meretas banyak target internasional. Kelompok ini memiliki 4 nama anggota dengan nama samaran, yaitu 3 diantaranya adalah Sigdit, Towbot, dan Krypton. Dan yang terakhir masih belum diketahui. Kembali ke Clay. Karena ejekan dari MRX membuat Max tidak terima. Akhirnya Benjamin mengusulkan target yang sangat besar, yaitu BND, Badan Intelijen Jerman. Mereka menyusup, mengambil data, memanipulasi sistem pencetakan, dan meninggalkan pesan legendaris, yaitu "No system is safe". Mit dem richtigen Köder. Gerdi uns Zugang verschafft. Wir hatten es tatsächlich. Aksi ini membuat MRX memperhatikan mereka kembali, tapi sekaligus mengundang masalah besar. Di sebuah pesta, Benjamin melihat Max mencium Mary. Hati Benjamin sangat terluka dan juga merasa terhianati. Akhirnya, ia mengambil langkah gegabah, mengirim data rahasia BND ke MRX. Dan yang kita tahu, ternyata MRX itu adalah bagian dari Friend. MRX pun menjual info ini ke mafia Rusia. Akhirnya Krypton pun dibunuh. Clay dituduh sebagai kelompok teroris digital. Anderen es wussten, hatte ich verschlüsselte Daten vom BND. Hatte die Daten an die Russian Cyber Mafia verkauft. Krypton klar sagen, dass sich die Hackergruppe Clay Setelah mengetahui itu, Max pun marah terhadap Benjamin. Benjamin yang terlalu ceroboh mengambil keputusan untuk melakukan hal seperti itu, yang justru malah merugikan Clay dan membuat Clay diincar Interpol. Karena itu, akhirnya Benjamin menghubungi MRX lagi. Ia ditantang untuk meretas Europol demi mendapatkan identitas MRX. Clay menyusun rencana berisiko tinggi, menyusup, memasang trojan ganda, satu untuk membuka akses, satu untuk menjebak MRX. Aksi ini berjalan lancar, tapi MRX ternyata membalikan keadaan. MRX mengakses webcam Benjamin dan melihat wajahnya. Einen sogenannten Evil Twin auf den Server. Er auf dem Europol-Server einloggen würde seine Maske. Identitas Benjamin bocor. Mafia Rusia memburunya. Dalam pelarian, ia nyaris tertangkap. Semua selama ini tak terlihat kini menjadi target. Benjamin memasuki kamar dengan langkah ragu. Begitu pintu terbuka, pandangannya langsung membeku. Max, Stepan, dan Paul tergeletak tak bernyawa. Darah membasahi lantai, wajah mereka pucat, dingin, dan kosong. Semua terjadi begitu cepat, tanpa sempat ada perlawanan. Bagi Benjamin, ini bukan sekedar kehilangan. Di ruang interogasi, Benjamin menawarkan identitas MRX sebagai syarat masuk program perlindungan saksi. Hana ragu, tapi akhirnya setuju. rankommen.
me. MR-X tertangkap, Benjamin keluar dari gedung Europol. Dan saat itulah kebenaran terungkap. Seluruh cerita Benjamin kepada Hanne sebagian besar rekayasa. Ia memasukkan bukti DNA dan sidik jari agar terdiagnosis gangguan kepribadian ganda. Itu membuatnya tak bisa dipenjara. Max, Stefan, Paul yang dalam cerita dibunuh ternyata masih hidup. Mereka menunggunya. Bersama mereka naik kapal feri meninggalkan Jerman. Pesan moral yang bisa kita ambil dari film Who Am I adalah siapapun bisa menjadi siapa saja, selama mereka tahu cara memanipulasi apa yang dilihat orang lain. Dan di dunia ini, kadang kekuatan terbesar bukanlah menjadi yang paling terlihat, melainkan menjadi yang tak terlihat sama sekali. Kalau kamu suka dengan narasi seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, biar kamu gak ketinggalan ringkasan film menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.